Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Nova Bella dengan NIM 20250102067 dari program studi perbankan syariah kelas B semester 6. Nah, video kali ini saya buat guna memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik teman-teman, pada video kali ini ada beberapa materi yang saya akan bahas. Yang pertama adalah analisis rasio keuangan, yang kedua analisis perubahan pendapatan, yang ketiga analisis perubahan laba kotor, yang keempat analisis titik impas, yang kelima analisis kredit, dan yang keenam adalah analisis kinerja keuangan. Baik teman-teman, langsung saja di pokok pembahasan yang pertama, yaitu analisis rasio keuangan. Di mana analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Jenis-jenis rasio keuangan itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio solvabilitas, yang ketiga adalah rasio profitabilitas, yang keempat adalah rasio aktivitas. Baik, di pokok pembahasan kedua yaitu analisis perubahan pendapatan, di mana analisis perubahan pendapatan merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi yang secara terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan, sehingga mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan atau diambil tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Untuk faktor yang mempengaruhi laba bersih sendiri ada 3, yaitu 1 biaya, kedua harga jual, dan yang ketiga adalah volume penjualan. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang ketiga, yaitu analisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode. Manfaat analisis laba kotor yang pertama adalah untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga. Yang ketiga adalah untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, dan yang keempat adalah untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Baik teman-teman, langsung saja di pokok pembahasan yang keempat, yaitu analisis titik impas atau break-even point. Titik impas atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Nah, terdapat berbagai metode dalam menghitung titik impas. Yang pertama adalah metode break-even point per unit, yang kedua adalah metode break-even point per penjualan, yang ketiga adalah metode break-even point per biaya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kelima adalah analisis kredit. Penilaian laporan keuangan adalah proses evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap informasi keuangan yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Perhitungan kebutuhan kredit adalah proses untuk menentukan jumlah dana yang diperlukan oleh individu atau entitas untuk membiayai tujuan atau proyek tertentu. Terkadang seringkali nasabah mengajukan kredit dengan jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula
Bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh nasabah dengan alasan memang jumlah yang dibutuhkan melebihi dari yang diminta. Untuk itu, dalam hal memutuskan kredit, pihak perbankan memerlukan suatu perhitungan agar kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, selanjutnya pokok pembahasan yang terakhir atau pokok pembahasan yang keenam yaitu analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Fahmi adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Munawir menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah yang pertama mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga adalah mengetahui tingkat rentabilitas, yang keempat adalah mengetahui tingkat stabilitas.